Ya, selamat malam rekan mahasiswa. Tadi sudah presentasi dari mahasiswa dari kelas Customer Behavior kelas 7T yang sudah mempresentasikan mengapa mendandani dirinya menjadi pocong, menjadi vampir, menjadi Annabelle, kemudian menjadi Joker, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan ke materi sore ini, yaitu tentang kelompok acuan dan keluarga yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kalian, yaitu Vivian Delangel dan Natalis. Untuk tempat waktu, saya persilakan kepada para presenter kita malam ini. Tempat dan waktunya dipersilakan. Saya izin share screen ya, Miss. Ya, silakan. Sudah masuk belum ya, Miss? Ya, sudah muncul. Pertama-tama, saya Vivian Delangel dan Natalis ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Vivi atas kesempatannya untuk kami, untuk saya Vivian dan Natalis untuk mempresentasikan materi dari hari ini, yaitu kelompok acuan dan keluarga. Sebelum masuk ke dalam materi, saya dan Natalis ingin menekankan bahwa kami men-sharing informasi yang kami dapatkan dan kami akan menyelesaikan itu melalui pemahaman kami. Jadi kami mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan, dan kalau misalkan ada terjadi kesalahan, mohon koreksinya. Jadi tanpa menunggu lama, mari kita masuk ke dalam materi, yaitu kelompok acuan dan keluarga. Kita mulai dari kelompok. Kelompok definisinya itu apa sih? Kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kelompok acuan itu apa sih? Nah, saya akan tunjukkan definisi dari kelompok acuan. Kelompok acuan ini bisa juga disebut dengan kelompok referensi ataupun grup referensi. Kelompok acuan itu adalah seorang individu ataupun sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi kelompok acuan ini digunakan sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon afektif, kognitif, dan perilaku. Afektif itu secara emosional, kognitif itu secara pengetahuan dan persepsi. Jadi kelompok acuan juga memberikan standar nilai yang akan mempengaruhi perilaku dari seseorang dalam melakukan keputusan pembelian. Jadi dalam perspektif pemasaran ini berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumsi. Nah, setelah kita dari definisi kelompok referensi, kita akan masuk ke 4 jenis dari kelompok referensi. Jadi ada 4. Yang pertama kelompok formal, kelompok informal, kelompok aspirasi, dan kelompok disasosiasi. Jadi kita akan mulai ke kelompok formal. Kelompok formal itu adalah kelompok dari penjelasan sini, kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. Jadi ada keanggotaannya, terus dicatat namanya. Jadi mungkin ada pendaftaran. Contoh yang sangat sederhana itu kita sebagai mahasiswa Politeknik Tonggak Ekwator. Jadi kita mahasiswa kan ada tercatat namanya secara jelas. Terus ada pendaftarannya juga pas awal kita sebelum masuk ke Politeknik Tonggak Ekwator. Nah, contoh yang lainnya itu adalah kelompok kerja di kantor. Kan ada struktur organisasinya, CEO-nya siapa, direkturnya siapa, manajernya siapa, terus kita siapa, gitu. Ada nama yang tertulis. Sementara kalau kelompok informal ini, orang yang bisa keluar masuk dengan mudah, jadi nggak ada struktur organisasi secara tertulis dan sifat keanggotaannya itu nggak tercatat. Contoh yang paling sederhananya itu kita di dalam lingkungan persahabatan, itu kan kita nggak mungkin kan ada kayak catat namanya misalkan sebagai Siti sebagai teman Vivian, ada keanggotaan resminya, itu nggak ada. Kita hanya ingat dalam otak saja. Terus kelompok main, misalkan kelompok main bulu tangkis, biasanya kan bertemu pada saat bermain bulu tangkis saja, kelompok main catur, terus arisan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah kelompok aspirasi. Kelompok aspirasi ini kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuannya. Jadi kelompok aspirasi ini orang itu bersedia mengikuti standar dari orang yang
dijadikan acuan. Misalkan CCT ini kayak pengen banget kayak punya muka yang kinclong, glowing. Maka dari itu dia menjadikan Tasya Faresya menjadi tokoh acuannya. Maka dia akan meniru gimana Tasya Faresya itu kayak make up, mungkin cara berpakaiannya itu gimana. Itu dia akan mencoba meniru. Ataupun contoh lainnya itu kayak anak-anak muda zaman sekarang itu udah banyak meniru gaya orang Korea, berpakaian seperti Korea, kayak selebriti Korea, seperti memakai masker ataupun kayak topi, bini atau apapun. Terus itu sebenarnya nggak cuman perilaku ya, tapi juga etika, kebiasaan, cara berpikir, tata krama. Terus selanjutnya itu ada kelompok disasosiasi. Kelompok disasosiasi ini seseorang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok acuan. Melalui sepahaman saya, jadi maafkan kalau misalkan saya salah. Misalkan yang tadi CCT kan dia pengen wajah yang glowing. Jadi kayak basic wanita kan biasa kayak skincare-an gitu kan, ada serum, toner lah, atau moisturizer lah atau apa. Nah mungkin ada seorang cewek juga beda pemikiran. Jadi kayak ngapain sih skincare kayak gitu kan? Saya cukup cuman pakai bedak bayi, ataupun kayak cuci muka biasa aja. Nah itu kelompok disasosiasi. Jadi kelompok disasosiasi ini dia berusaha menghindari ataupun menolak kelompok. Selanjutnya itu ada 3 macam pengaruh acuan, yaitu ada pengaruh normatif, pengaruh ekspresi nilai, dan pengaruh informasi. Pengaruh normatif ini pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi. Contoh yang paling sederhananya itu kayak misalkan CCT itu sebagai pelajar kan. Misalkan dia itu fans beratnya BTS, terus pengen beli album kan. Terus sebagai seorang pelajar kan nggak ada penghasilan misalnya kan. Jadi dia harus minta izin ke orang tuanya untuk beli album BTS tersebut yang harganya juga mahal kan. Biasa album itu sekitar 300 ribuan atau 400 ribuan juga. Jadi dia harus minta izin. Jadi ada norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Nah, selanjutnya itu adalah pengaruh dari ekspresi nilai. Yaitu pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang dengan harapan orang tersebut dapat dipandang sama dengan kelompok acuan. Nah, pengaruh ekspresi nilai ini kurang lebih sama dengan materi di sikap konsumen, yaitu ada sikap yang ekspresi nilai juga, di mana waktu itu saudara Mileni Febriani menjelaskan juga, misalkan selebriti pakai jam Rolex itu menunjukkan kalau misalkan dia tuh sukses gitu, ingin diakui untuk menunjukkan orang-orang juga kalau misalkan dia tuh sukses karena udah pakai jam dari Rolex. Terus ada pengaruh informasi. Itu pengaruh dari kelompok acuan yang memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Nah, ketika kelompok memberikan informasi yang sangat kredibel dan sangat itu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Contoh sederhananya itu kayak pasien menganggap dokter memiliki pengetahuan dan informasi yang dapat dipercaya. Apa kata dokter, kita pasti bakal percaya. Terus contoh sederhananya mungkin kayak misalkan si Siti ini ingin membeli laptop, terus nggak tahu kan laptop kan banyak jenis. Gitu. Mungkin sebelum membeli dia akan searching ataupun menonton video dari Gadgetin yang suka mereview dari gadget tersebut. Terus biasanya pengaruh informasi ini mengurangi resiko dalam pembuat keputusan atau membantu mereka mempelajari bagaimana melakukan sesuatu atau perilaku tertentu. Jadi pengaruh informasi ini sangat berpengaruh juga. Terus yang selanjutnya itu ada beberapa kelompok acuan yang terkait dengan konsumen. Yang pertama itu ada kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan itu setiap orang pasti, kita sebagai makhluk sosial pasti punya sahabat ya. Ada kelompok sahabatnya. Mungkin bahasa sederhananya itu kayak circle kan. Terus kelompok persahabatan ini kelompok informal. Kita butuh sahabat itu karena kita butuh akan kebersamaan, rasa aman, terus butuh untuk diskusi. Biasa kalau misalnya kita lagi ada masalah, terus kita curhat ke teman. Terus karena biasa kita juga enggan berbicara perihal tertentu ke orang tua ataupun saudara kandung.
Nah, biasanya kalau dari sepengalaman saya, kita kan apa-apa biasa curhat ke teman kalau ada masalah. Nah, kalau misalkan teman tuh juga kasih saran dan kita itu percaya. Nah, itu juga bakal mempengaruhi proses keputusan konsumen dalam membeli dan memilih produk dan merek. Terus adalah kelompok belanja. Kelompok belanja ini di saat orang berbelanja pada waktu yang sama dan tujuannya itu menikmati kebersamaan dan menghindari risiko salah beli produk. Nah, pasti teman-teman pernah dong berbelanja sama orang lain, mungkin sama teman ataupun sama keluarga. Kalau biasa sama teman itu untuk menikmati kebersamaan. Dan pada saat kita berbelanja itu kan kita kan dihadapkan langsung sama produk, itu bisa saling share informasi tentang produk. Aku lagi cari ini nih, lagi cari ini. Oh, ini produknya bagus. Jadi secara bertatap itu kayak saling sharing informasi dan itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Terus yang ketiga itu adalah kelompok kerja. Pasti teman-teman juga udah pernah mengalaminya. Karena teman-teman pasti rata-rata juga udah kerja, di mana menghabiskan waktu mungkin 8 jam di kantor. Dan 8 jam itu pasti kita berinteraksi sama rekan kerja kan. Mungkin pada saat paling enggak itu pada saat waktu istirahat. Nah, pada saat waktu istirahat mungkin ada kita lihat teman kita, itu jamnya baru tuh, beli di mana. Nah, itu juga bisa mempengaruhi keputusan pembelian, di mana kayak rekan kerjanya juga bisa kasih saran gitu, saling share informasi. Nah, selanjutnya itu ada kelompok atau masyarakat maya. Jadi mungkin teman-teman pasti ada kelompok teman maya, teman virtual, di mana biasanya itu kita sering sekali untuk mengakses informasi yang dibutuhkan saat mengambil keputusan ketika memilih dan membeli produk barang ataupun jasa. Biasanya teman-teman jasa ini maya itu adalah followers kita. Kadang kita buat status, aku pengen lagi ragu nih mau beli produk ini. Nah, kelompok maya itu bisa sharing informasi, pengetahuan dia terkait produk tersebut. Nah, biasanya itu kelompok maya itu ada pada saat kita lagi butuh gitu loh. Yang terakhir tuh ada kelompok penggiat konsumen. Kelompok penggiat konsumen itu contohnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), di mana mereka di situ memberi informasi terkait produk. Terus kayak saya cari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu kayak memberi advice ke konsumen terkait dengan produk atau jasa tertentu, di mana itu juga mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya itu ada beberapa kelompok acuan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran. Nah, selebriti itu sebenarnya nggak cuma selebriti, artis, aktor atau apapun, tetapi juga termasuk ke aktor terkenal atau tokoh politik, itu atlet olahraga terkenal juga. Nah, di sini itu Song Hye Kyo sebagai brand ambassador dari Laneige, itu komunikasi pemasarannya itu melalui Song Hye Kyo. Nah, selanjutnya itu ada ahli ataupun pakar orang biasa. Nah, di sini ada contoh iklan yang tersedia. Mari kita menonton iklannya. Apa harapan mereka terhadap air minum galon? Yang penting bersih, aman, dan jangan dicuci ulang. Dibukanya tuh gampang, yang sekarang susah, bikin tangan sakit. Kalau bisa sih harganya itu udah sama galon. Bener, masa udah bayar mahal cuma dapat air doang? Le Mineral mempersembahkan inovasi baru di Indonesia. Galon Le Mineral dengan 3 keunggulan. Diproses dengan kemasan galon yang selalu baru, bukan cuci ulang, lebih bersih dan aman. Dengan tutup ulir kedap udara, galon Le Mineral mudah dibuka dan anti tumpah. Harga sudah termasuk galon, jadi tidak perlu repot menukarkan galon kosong. Semua ini agar anugerah mineral alaminya aman dan nyaman sampai di keluarga Anda. Nah, ini yang aku mau. Praktis. Ini nggak ribet, nggak perlu urusin galon kosong lagi. Anak pembimbingnya tuh habis kena WC. Kok kena WC kan? Habis kena WC. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Jadi di dalam iklan tersebut ada Dr. Reisa Broto Asmoro. Nah, di sini
sebagai Dr. Reisa ini sebagai komunikasi pemasaran oleh Le Minerale, di mana ahli pakar itu dipakai untuk membantu konsumen untuk mengevaluasi. Namanya juga ahli pakar, dia ahli di dalam bidangnya, yaitu dokter, di mana meninggikan kredibilitas apa yang dia katakan. Misalkan dia katakan itu Le Minerale aman, terus yang itu kan galonnya nggak dicuci. Nah, itu bisa juga membuat konsumen terpengaruh karena percaya dengan ahli pakar tersebut. Kalau orang biasa ini, biasanya itu orang konsumen yang puas terhadap produk. Jadi kayak kasih testimoni juga untuk mendukung produk yang digunakan. Terus ada karakter dagang ataupun juru bicara. Kalau karakter dagang ini itu untuk menarik dengan simbol. Contoh sederhana ini tuh kayak biskuit, ada harimau, macan, terus ada panda, terus soft tag itu ada Hello Kitty-nya. Terus saya ingin kasih contoh yang sangat lucu, mungkin yaitu dari produk ini. Mungkin sebentar. Jadi itu mungkin ada teman-teman ada yang nonton drama Korea namanya Unicell. Nah, di situ kan di situ masuk nggak ya, Miss? Kelihatan nggak ya, Miss? Semua. Belum. Sebentar. Nah, di sini itu simbol digunakan sebagai komunikasi pemasaran. Nah, di sini itu ada drama Korea namanya Unicell yang dari adaptasi webtoon. Nah, di sini juga itu dia berkolaborasi dengan brand kondom Korea. Nah, di sini juga simbol yang menarik konsumen karena di sini juga lucu dan breaking the prejudice in a pleasant and a cute way when it comes to buying condom. Nah, itu adalah contohnya. Kalau misalkan juru bicara itu contohnya itu ada di sini ada aktor Cina yang menjadi spokesperson dari Downy China. Nah, di sini namanya Gong Jun, aktor Cina. Gong Jun ini pernah live untuk sharing tentang Downy. Terus juga kalau untuk produk lokal itu ada Cinta Laura yang menjadi spokesperson dari L'Oréal Paris. Di sini di mana spokesperson ataupun juru bicara itu kayak untuk membuat untuk branding. Setelah itu ada para eksekutif dan karyawan. Kalau para eksekutif dan karyawan ini perusahaan ingin memberi kesan kepada konsumen kalau pimpinan utama perusahaan itu memperhatikan konsumen dan mendukung konsumen agar lebih percaya produk dan jasa yang ditawarkan tersebut. Nah, biasanya itu kayak ada di dalam iklannya itu ada karyawannya, seperti kayak ada poster iklan Mandiri ataupun Bank BCA ataupun kayak Indomaret ataupun Alfamart. Terus ada penguatan lainnya sebagai kelompok acuan. Penguatan lainnya itu contohnya seperti MUI halal, BPOM, itu sangat berpengaruh sekali. Kalau misalkan, apalagi orang muslim kan harus ada logo MUI halalnya, itu akan mempengaruhi proses keputusan pembelian. Terus kita juga mungkin makanan ataupun skincare, kita harus lihat itu BPOM atau enggak. Biasanya sih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kelompok acuan dan strategi pemasaran akan dipresentasikan oleh rekan teman saya, Natalis. Baik, terima kasih Pian atas kesempatannya. Untuk kelompok acuan dan strategi pemasaran. Pemasaran berusaha mendekati konsumen dengan menjadi grup referensi yang diikuti konsumen. Nah, grup referensi atau kelompok acuan itu yang memberikan standar yang nantinya dapat menentukan bagaimana seseorang percaya dan bertindak. Yang berpengaruh terhadap perilaku, yang juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang, termasuk perilaku dalam berbelanja. Nah, contohnya itu seperti sales yang menjual produk kecantikan. Kita ambil contohnya aja itu kosmetik. Dalam menjual produk kosmetik tersebut, salesnya juga mengatakan kalau dia juga menggunakan produk yang dia jual tersebut. Nah, untuk mendekati konsumen, bisa dengan cara seperti join ke grup-grup media sosial yang biasanya digunakan untuk sharing-sharing tentang skincare ataupun kosmetik.
Di sana pasti salesnya akan merekomendasikan produk yang ia jual. Apalagi kalau dia juga sudah menggunakan produk tersebut, sehingga dia bisa men-sharing tentang pengalaman dia. Yang dimana notabene itu anggota di grup itu merupakan calon konsumen. Jadi salesnya itu bisa langsung mendekati konsumen dengan turut serta masuk ke dalam circle gitu istilahnya. Selanjutnya, pemasar juga menerapkan strategi pemasaran dengan menggunakan grup referensi yang ahli dan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Contoh ahlinya itu seperti dokter, pilot, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kami akan memperlihatkan contoh dari strategi pemasaran yang melibatkan ahli dalam menawarkan produk untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Vivian mungkin boleh di-play dulu videonya. Bukan yang ini, yang Head and Shoulders. Banyak orang kira mereka pakai shampoo anti ketombe terbaik. Namun shampoo yang terkemuka pun kurang efektif mengurangi ketombe secara menyeluruh. Saya sarankan shampoo anti ketombe yang lebih baik. Head and Shoulders baru dengan formula terbaik. Membersihkan hingga ke dalam dan mengurangi ketombe lebih baik dari shampoo anti ketombe terkemuka. Untuk solusi anti ketombe yang lebih baik, saya sarankan Head and Shoulders. Oke, terima kasih Vivian. Nah, jadi dari iklan tersebut, dalam memasarkan Head and Shoulders, pemasar menjadikan seorang ilmuwan sebagai kelompok referensi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk Head and Shoulders. Sama seperti iklan sebelumnya itu yang Le Mineral, yang menempatkan dokter sebagai referensi yang ahli. Next slide. Yaitu keluarga. Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang terikat oleh perkawinan, itu darah yang berarti keturunan, baik itu anak maupun cucu, dan juga bisa adopsi. Contohnya seperti keluarga pemilik channel akun YouTube Kimbap Family yang ada di samping, terdiri atas suami, istri, dan 3 anak. Nah, keluarga itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu keluarga patriat, keluarga matriark, dan equalitarian family. Yang pertama, keluarga patriark itu di mana sang ayah dipertimbangkan sebagai anggota yang paling dominan dalam pengambilan keputusannya. Ayah yang memiliki hak dan kuasa yang lebih besar, sedangkan istri dan anak hanya menuruti. Contohnya itu masyarakat di Sumatera Utara, yaitu suku Batak. Selanjutnya itu keluarga matriark. Nah, berbanding terbalik dengan keluarga patriark, dalam keluarga matriark itu menempatkan wanita sebagai pembuat keputusan yang lebih besar, memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih besar, seperti masyarakat di Sumatera Utara, contohnya itu suku Minangkabau. Dan yang terakhir itu equalitarian family, di mana sang suami dan istri membagi secara seimbang dalam keputusan, dalam mengambil keputusan. Tidak ada yang mendominasi satu sama lain, keduanya memiliki kuasa yang setara. Dan untuk next slide-nya itu rumah tangga. Rumah tangga itu merupakan suatu struktur yang terdiri dari anggota yang terkait dengan keluarga dan semua orang yang tidak terkait, namun berada dalam suatu unit tempat tinggal, baik itu rumah, apartemen, kelompok kamar-kamar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis rumah tangga itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu rumah tangga biasa, di mana seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu dan makan di satu dapur yang sama. Contohnya itu seperti orang yang tinggal bersama istri dan anaknya, dan orang menyewa kamar atau sebagian bangunan dan mengurus makanannya sendiri. Selanjutnya itu yang kedua adalah rumah tangga khusus. Misalnya itu orang-orang yang tinggal di asrama atau tangsi atau barak, itu tempat tinggal tentara, lalu panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang mengurus kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu lembaga. Dan kelompok orang yang mondok dengan makan atau indikos.
yang berjumlah 10 orang atau lebih. Indikos itu lebih dikenal sebagai kos-kosan atau sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan jumlah pembayaran tertentu yang setiap periode tertentu itu membayar. Nah, kemudian next slide itu peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan dibagi menjadi 6, yaitu ada inisiator, influencer, gatekeeper, decider, buyer atau purchaser, dan user atau pengguna. Nah, untuk inisiator itu anggota keluarga itu berperan untuk yang mempunyai ide atau gagasan untuk memilih dan membeli, atau bisa dibilang itu sebagai pencetus ide. Selanjutnya itu influencer, itu anggota keluarga yang memiliki peran untuk memberikan pengaruh pada anggota lain untuk mengambil keputusan. Kita bisa menyebutnya sebagai pemberi informasi tambahan atau masukan. Dan yang ketiga itu gatekeeper, yaitu anggota keluarga yang mengontrol arus informasi atau bisa dibilang itu penyeleksi informasi yang diperoleh. Yang keempat itu decider atau yang mengambil keputusan saat ingin membeli barang atau produk, yaitu pembuat keputusan. Selanjutnya, yang kelima itu ada buyer atau purchaser, anggota keluarga yang dengan nyata melakukan pembelian, yang membeli dan mengeluarkan uang. Kalau decider itu kan hanya memutuskan. Nah, kalau buyer atau purchaser itu orang yang mengeluarkan uang gitu, yang membeli. Kemudian yang terakhir itu adalah user atau pengguna, itu anggota keluarga yang menggunakan produk tersebut. Nah, kami akan menayangkan video lagi untuk peranan keluarga ini. Silakan Vivian. In marketing, understanding consumer decision-making process is very important. While much of the decision-making and its implications for marketers is focused on individual decision-making, we should also spend a lot of time understanding family decision-making process. So in this video, we'll talk about family decision-making and the different roles family members might play in the purchase process. So let's look at this clip from Family Guy. Peter, I'm exhausted. I've been in and out of taxis all day. Stewie had a doctor's appointment, then I had to pick Meg up after school. Peter, we really need a second car. Trying to do all these errands in a taxi is exhausting. Here we can see that Louis starts the decision-making process by recognizing a problem that needs to be solved, which is that they need to buy a car. So in this case, he is playing the role of an initiator who initiates the decision-making process. Peter, please. I saw an ad for a used car that would be perfect. Oh, no, Lois. No, a guy at work bought a car out of the paper. 10 years later, bam, herpes. I'm buying our car from a dealer, and that's that. Oh, look. Oh, aren't you beautiful? Yeah, you like that, don't you? Yeah, you're a bad little car. What's that? What's that? You want me inside you? Peter, look at this one. It's safe and reliable, and we can afford it. I'll just see if I can find a salesman. Peter, this car has dents in it, and it's got a cardboard steering wheel. Yeah, just a second, honey. And look, there's no engine. It just has a drawing of an engine. But it only had one previous owner, James Bond. So here in this clip, she is trying to influence the decision-making process by providing information, making comparisons, and providing suggestions, as well as putting up demands, right? So in this case, she is playing the role of an influencer. Ideally, for a purchase like this, there would be other family members as well who would also influence the decision-making process. I'll take it. Okay, let's see what this baby can do, huh? Well, I'm sure the dealer will take care of it. So in this case, Peter is the decision maker, the person who has the power to make the decision. The decider can generally be the mom or the dad on their own, or it could be a joint operation where both of them together make that decision. But here we can see that Peter is the decider, as he ignores everything that Louis tells him and just buys the car. Now, once the decision on what to buy has been made, the purchaser is the one who actually purchases the product.
It's not necessary that the decision maker and the purchaser be the same person, but they could also be the same person. So if my wife creates a list of products to buy and she asks me to go buy it, then I will be the purchaser while she would have been the decider. After the product has been purchased, the person who actually uses the product is going to be the user. Now, in this example, since the extra car was bought to be used by Lewis, she is also the user. So while in this example, the user and initiator are the same, it's not necessary that they be the same. For example, if Lewis wanted to buy Stewie a Christmas gift, she would be the initiator of the decision-making process, but Stewie would be the final user. Oke, jadi itu adalah contoh dari decision making. Nah, dari video tersebut di antara 6 peran ini itu hanya terdapat 5 peran, yaitu ada initiator, influencer, decider, buyer atau purchaser, dan user. Yaitu yang dimana istrinya itu berperan sebagai initiator, influencer sekaligus user. Namun bisa juga sebagai influencer atau pemberi informasi, yaitu adalah anak mereka. Sedangkan kalau suami itu berperan sebagai decider atau buyer. Nah, tidak terdapat gatekeeper dalam video tersebut atau yang berperan sebagai penyeleksi informasi. Namun karena tidak adanya gatekeeper tersebut, keluarga tersebut salah dalam melakukan pembelian karena tidak ada penyeleksian informasi yang lebih dalam lagi. Maka dari itu, peran setiap anggota keluarga itu sangat penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Selanjutnya itu adalah model pengambilan keputusan produk oleh sebuah keluarga. Nah, terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu istri lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Hal ini berarti istri memiliki kewenangan untuk memutuskan produk atau merek yang dibeli untuk dirinya dan anggota keluarganya. Yang kedua itu suami dominan dalam mengambil keputusan. Berkebalikan dengan yang istri lebih dominan, itu sama artinya. Yang lebih berperan itu suami, berarti dia mengambil keputusan untuk menentukan produk dan untuk dirinya dan keluarganya. Yang ketiga itu keputusan autonomi. Itu tidak tergantung satu sama lain. Jadi autonomi itu berarti kemampuan untuk menentukan, mengatur, dan memutuskan pembelian untuk diri sendiri. Terakhir itu keputusan bersama. Itu memutuskan keputusan untuk membeli suatu produk yang sudah disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Biasanya itu untuk produk yang berharga mahal. Nah, untuk next slide. Pengambilan keputusan dalam keluarga untuk berbagai produk dan jasa. Saya akan menjelaskan, memberikan contoh peran anggota keluarga saya sendiri dalam pengambilan keputusan dalam produk dan jasa. Yang pertama itu pada bidang makanan. Nah, untuk pengeluaran sendiri, biasanya itu pengeluaran itu oleh suami, yaitu ayah saya, karena istri saya, maksudnya ibu saya, bekerja sebagai ibu rumah tangga yang berarti tidak memiliki penghasilan. Maka dari itu, karena ayah saya yang bekerja, maka dia yang mengeluarkan uang, yaitu bisa dianggap sebagai buyernya. Selanjutnya, itu yang menentukan menu makanan. Menu makanan itu bisa ditentukan bersama, namun dominannya itu istri. Atau lebih kepada ibu saya karena suami atau ayah saya itu sepenuhnya menyerahkan kuasa kepada ibu saya untuk mengatur menu makanan. Tetapi terkadang ayah saya juga karena bosan, dia juga menentukan menunya juga agar lebih bervariasi. Nah, yang ketiga itu distribusi dalam keluarga. Artinya yang membagikan makanannya itu adalah siapa gitu. Yang di dalam keluarga saya itu adalah ibu saya juga yang lebih berkuasa lah istilahnya dalam melakukan urusan membagi-bagi, lebih bijaksana gitu. Terus yang keempat itu kalau kami makan di luar, ya emang jarang juga sih makan di luar, tapi kalau misalnya keluaran kami itu
yang menentukan waktu dan frekuensi adalah bersama dominan suami atau ayah saya. Karena ayah saya kan bekerja, jadi perlu menyesuaikan jam kerjanya. Sedangkan yang menentukan tempat biasanya itu keputusan bersama atau setara, itu ayah dan ibu saya. Sebenarnya kami sebagai anak juga ikut berperan. Jadi dalam pilihan ini tidak bisa dijadikan patokan juga. Kalau itu menurut kami, pemahaman saya dan Vivian, karena ada beberapa keadaan yang mungkin anak juga bisa berperan, seperti yang dalam pemilihan menu makanan. Nah, namun pada akhirnya lagi, pada saat penentuan menu, itu diserahkan kembali kepada istri atau ibu saya, karena dia menentukan budget, kemudian yang mengatur menu yang lebih sehat untuk kami anak-anaknya. Kan kalau kita anak-anak pasti lebih suka yang goreng-gorengan kan. Jadi ibu saya itu sebagai pencegat deh, biar kami nggak jajan sembarangan terus. Nah, terus yang selanjutnya itu pendidikan anak. Pendidikan dan jenis pendidikan itu keputusannya dibuat bersama oleh ayah dan ibu saya, itu istri dan suami. Karena perlu didiskusikan bersama. Pendidikan itu juga kan merupakan bagian dari lingkungan atau kelompok referensi yang nantinya akan memengaruhi perilaku anak ke depannya. Dan dominan suami karena ayah saya yang bekerja dan berpenghasilan, sedangkan ibu saya juga yang mengatur keuangan, jadi keduanya itu berperan penting dalam keputusan pendidikan dan dalam keputusan jenis pendidikan. Kemudian selanjutnya itu pilihan sekolah dan tempat sekolah. Pilihan sekolah itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang swasta dan negeri. Baik swasta maupun negeri, pasti kita perlu memerhatikan biaya sekolahnya. Nah, dalam hal ini yang mengambil keputusan juga bersama, yaitu istri dan suami. Karena istri itu yang mencari informasi dari lingkungan referensi di sekitar tempat tinggal, yaitu ibu rumah tangga lainnya, yaitu tetangga-tetangga, lalu mempertimbangkan biaya dan berperan sebagai influencer, itu yang memberikan informasi. Sedangkan suami yang membuat keputusan setelah memperoleh informasi dari istri atau ibu saya. Kemudian yang terakhir itu tempat sekolah. Sama seperti pilihan sekolah, yang swasta atau negeri itu, keputusan diambil bersama, itu oleh ayah dan ibu saya. Tempat sekolah itu kan sangat banyak. Jadi istri akan menerima masukan dari kelompok referensi, itu tetangga-tetangga atau keluarga, dan menginformasikannya kepada ayah saya selaku suami, dan didiskusikan dan kemudian diputuskan bersama akan disekolahkan di mana anaknya nanti. Tapi kalau seperti kita yang udah SMP atau SMA, kita pasti juga dapat memilih sendiri ingin sekolah di mana. Dan kalau misalnya orang tua menyanggupi, pasti mereka bakal memberikan izin kepada kita. Makanya seperti yang sudah dikatakan tadi sebelumnya, dari pilihan di sini itu sepertinya tidak bisa dijadikan patokan juga, karena anak juga pasti punya ikut andil dalam pengambilan keputusan seperti pendidikan ini. Nah, sekian presentasi dari saya dan Vivian. Mungkin saya kembalikan kepada Miss Vivi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada presenter kita malam ini, Vivian dan Natalis. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah penjelasan dari Vivian dan Natalis ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, Saudari Vivian dan Natalis sudah mempersiapkan pertanyaan ya. Dimulai dari siapa terlebih dahulu yang ingin bertanya? Vivian atau Natalis? Saya dulu jalan, Miss. Oke, ya.
Silakan teman-teman rekan mahasiswa aktifkan videonya terlebih dahulu. Jadi ada pertanyaan dari teman kalian, Vivian. Nah, tadi kan sudah melihat penjelasan dari Vivian maupun dari Natalis ya. Ya, bagi yang ingin ke pelet silakan. Vivian ingin bertanya terlebih dahulu kepada siapa? Sebenarnya siapa yang mau jawab aja sih, Miss. Oke. Ya, siapa yang mau jawab aja ya? Oke, silakan pertanyaannya ditanyakan terlebih dahulu. Jadi dari pengalaman teman-teman, itu kelompok acuan mana sih yang paling berpengaruh pada saat teman-teman berbelanja? Yang tadi kan ada mungkin sebagai komunikasi pemasaran tuh ada selebriti atau ahli pakar, atau mungkin bisa sharing nggak produknya apa, terus dorongan beli itu apa, terus mungkin bisa sharing juga nggak harus dominan pengaruhnya tuh apa, mungkin beli produk akhir-akhir ini tuh dorongannya tuh apa, dipengaruhi oleh kelompok acuan yang mana. Jadi seperti itu. Ya. Kepada rekan mahasiswa dari kelas 7 yang ingin menjawab pertanyaan dari Vivian, silakan. Silakan raise hand menggunakan reaction raise hand yang ada di sebelah kanan nomor 3 ya, di kanan ya. Silakan. Ya, Vivian, Anda sudah tahu kelas Anda bagaimana? Jadi sepertinya harus penunjukan langsung. Oh, Novianti sudah raise hand. Ya, pocong kita sudah siap ya. Sebentar. Turunkan kameranya dikit. Oke. Miss, maaf sebelumnya boleh untuk Vivian mengulangi pertanyaannya sekali lagi. Satu persatu kali, karena pertanyaannya kan ada beberapa ya. Jadi dari pengalaman Novianti nih, kelompok acuan mana sih yang paling berpengaruh pada saat Novianti berbelanja? Jadi kan di situ kan ada kelompok acuan banyak kan, mungkin bisa dipilih salah satu terus bisa sharing pengalamannya. Kelompok acuannya tuh gimana mempengaruhi Novianti untuk beli produk itu. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri, kelompok acuan yang mendorong saya untuk membeli sesuatu itu lebih ke selebritinya. Jadi siapa yang misalnya produk itu mungkin ada pakai iklan atau apa, pokoknya itu yang jadi dorongan saya untuk beli. Contohnya Jerome Pauline. Saya salah satu fansnya dan kalau dia iklannya Cimory, saya beli Cimory. Kalau dia endorse-nya yogurt, walaupun saya nggak suka yogurt, saya beli yogurt. Terus dia endorse-nya something, sekarang saya lagi pesan skincare saya something. Jadi kira-kira itu. Jadi acuan untuk saya membeli sesuatu itu lebih ke selebritinya, siapa tokonya itu. Oke, jadi Jerome Pauline ya. Jadi kalau Jerome Pauline pergi studi ke Jepang, jadi Novianti juga harus ke Jepang ya. Ya, semoga saya bisa menyusul dia ke Jepang, Miss. Ahli matematika ya dia ya? Iya, Miss. Tapi saya nggak bisa ikut, dia pintar matematika, Miss. Oke, ya itu dipelajari nanti. Oke, terus ada kelanjutannya lagi, Vivian? Apa dari Jerome Pauline aja, kalau misalkan produk sehari-hari itu gimana? Kan itu kan produk yang di-endorse ya. Itu mungkin kayak kebutuhan, bukan kebutuhan primer juga. Bisa sharing nggak ya, Novian? Kalau dari sehari-hari ya. Sepertinya agak nge-lag. Nge-lag nih, saya lagi mikir. Oh, lagi mikir. Jadi lagi freeze ya? Kalau misalnya kayak saya belinya itu karena banyak yang pakai, bisa nggak ya, Miss ya? Maksudnya saya melihat mungkin banyak pakai, oh bagus nih, jadi saya pakai gitu. Misalnya contoh pasta gigi, di rumah itu menggunakan pasta gigi apa? Pepsodent. Kenapa bisa menggunakan Pepsodent? Kelompok acuannya dari mana? Oh, karena orang tua saya, Miss. Jadi karena orang tua saya pakainya Pepsodent dari dulu, sampai sekarang saya pakainya Pepsodent. Kalau saya ganti, tidak dibolehkan. Oke. Bisa beli sendiri, pakai sendiri ya? Kalau beli sendiri jadi banyak, Miss. Tetap saya kena juga, Miss.
Jadi saya pakai Pepsodent karena mengikuti orang rumah yang pakai Pepsodent. Oke, ya. Kelompok acuannya adalah keluarga ya. Oke. Lanjut, Vivian. Sudah sih, Miss. Mungkin Natalis, pertanyaan dari Natalis. Oke, kalau dari saya mau bertanya sama teman-teman. Kalau dalam keluarga teman-teman nih, peran keluarganya dalam keputusan pembelian itu gimana? Kayak contoh yang di slide 17 tadi, kayak dalam keputusan makan di luar atau pendidikan gitu, gimana? Apakah sama seperti saya gitu atau beda? Ambil contohnya aja itu yang makan di luar deh, kayak waktunya, tampaknya, menunya sama frekuensinya itu siapa yang lebih berperan gitu. Itu aja nih pertanyaannya. Ya, terima kasih. Siapa yang ingin menjawab? Nggak ada yang raise hand. Tunjuk aja. Natalis ingin memilih siapa? Oke. Mungkin yang belum pernah kali ini ya. Siapa yang jawab? Belum pernah jawab siapa? Boleh dibantu, Miss? Di sini sih rata-rata udah pernah kena panggil ya. Cuman belum pernah presentasi aja kali ya. Clara Sonia Palewa. Belum pernah presentasi ya? Halo, selamat malam Clara. Ya, Ma'am. Ya. Dikaitkan dengan pertanyaan dari Natalis nih, dicontohkan tadi adalah tentang frekuensi, makan di luar ya misalnya ya. Frekuensinya bagaimana dalam kondisi keluarganya Clara Sonia, kemudian yang lebih banyak memutuskan makan di luar itu siapa, kemudian pengambilan keputusan intinya kalau pada saat untuk keluar itu siapa yang lebih berperanan di dalam keluarga Sonia. Kalau di keluarga saya tuh kameranya kita emang jarang. Agak diturunkan sedikit kamera. Ya. Jarang keluar memang karena mama juga lebih sering masakan juga, dia suka masak. Jadi tuh kalau lagi keluar juga ya paling ngajak papa atau enggak saya juga, dan itu paling di satu tempat yang sama, nggak pernah ke tempat yang beda. Itu pun kalau misal ke tempat yang beda tuh jarang, soalnya kita tuh kayak kalau udah percaya sama tempat ini nih enak, jadi kita bakal ke situ terus gitu sih. Ya. Mungkin pada kesempatan ini boleh mempromosikan tempat makanan yang enak itu apa? Bisa menjadi referensi bagi keluarga yang lain. Oh, di Siantan. Ya, nama tempatnya apa? Ya, saya kan tinggalnya di Siantan, jadi tempat makan yang saya rekomendasiin sih pasti udah terkenal tuh Cai Kuenya, Mem. Itu enak. Cai Kue ya? Oke. Cai Kue panas. Ya, yang di Parwasal. Ya, Parwasal. Oke, terima kasih Clara. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan, Natalis? Udah, Miss, itu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya remove kembali spotlight-nya. Ya, apakah penjelasan dari teman-teman kalian semuanya sudah cukup jelas? Coba berikan reaksi yes or no. Ada yang mewakili teman-teman? Thomas, mungkin ketua tingkat, penjelasan dari teman-teman bagaimana? Halo? Halo? Thomas? Terlempar keluar ya? Oke, Thomas memberikan tanda simbol sip. Oke, kemudian Ingrid, Valencia, apakah penjelasan dari Vivian dan Natalis cukup jelas? Cukup jelas sih, Miss. Cukup jelas ya. Oke. Sampai ada contoh-contohnya. Ya. Nah, kita kembali ya ke topik. Saya agak membahas sedikit
Nah, proses pengambilan keputusan di dalam sebuah keluarga, peranan anggota keluarga itu tadi ada beberapa, ada initiator, influencer, gatekeeper, physician, buyer, repairer, user, mungkin maintenancer, dan organizer. Nah, itu sebenarnya kan ada beberapa. Cuman tadi disajikan itu nggak lengkap, nggak semuanya. Nah, jadi tadi contoh ilustrasi dari video tadi, bagaimana seorang istri ketika produk yang mau dibeli itu apa? Valentino, produk yang mau dibeli tadi itu apa di dalam tayangan video tadi? Family itu kah? Ya, yang family. Mobil. Mobil. Jadi, yang berperanan lebih besar itu siapa? Yang lebih besar itu istri. Istri, ya. Artinya lebih dominan istri. Mengapa? Karena dia influencer. Inisiator juga awalnya mengawali untuk membeli mobil itu juga dia bilang exhausted, artinya dia kan kelelahan ya, bukan hanya lelah ya, tapi sangat lelah. Nah, sehingga apa? Dia memerlukan alat bantu yaitu mobil ini untuk meringankan, mengurangi rasa capeknya. Nah, sehingga dia menjadi inisiator untuk membeli sebuah mobil. Nah, bagaimana di dalam sebuah keluarga kita lihat hal yang paling gampang kita mempelajari perilaku konsumen karena ini kan berkaitan dengan strategi pemasaran ya. Nah, bagaimana peranan sebuah keluarga? Kita pelajari dulu siapa yang lebih berperanan. Ketika misalnya kita lagi mengadakan pameran produk di mall. Nah, pada saat itu kita akan lihat siapa yang lebih banyak mencari informasi. Nah, kita harus mengamati sebagai pemasar itu jangan hanya fokus pada satu orang. Karena apa? Yang proaktif bertanya misalnya istrinya. Tapi ujung-ujung yang akan menjadi decision maker dan buyer itu siapa? Apakah si istri atau si suami? Nah, karena itulah faktor itu mempengaruhi. Nah, nanti pada saat kalian melakukan wawancara juga, ya. Dan tadi seperti tabel yang disajikan oleh Natalis, ya. Tabel itu sebenarnya kita bisa grading, kita angkakan, ya. Dia berada di posisi mana? Nah, kalau misalnya ketika seorang calon konsumen menurut kalian A, B, C, D, siapa yang akan mempunyai peranan yang lebih tinggi di dalam kelompok, misalnya di dalam kelas ini? Ketika kita memutuskan, ayo kita makan malam bersama malam ini, saya kirim GoFood untuk kalian semua. Kalian mau makan apa? Oke, Miss, marugame udon, Miss. Oh, pizza aja, Miss. Ah, saya mah kue tiaw aja atau mie manis. Saya nggak makan malam, Miss. Saya minum jus aja. Jus murni misalnya. Oke, itu kan macam-macam ya. Nah, tapi nanti dari kemacam-macaman tersebut, keragaman tersebut, pasti tetap ada satu orang yang akhirnya menyortir sebagai gatekeeper ya. Menyortir hal itu semua dan akan menjadi influencer, mempengaruhi kalian semua untuk melakukan pembelian. Nah, maka dari itu ya, ketika misalnya kita sebagai seorang pemasar, orang yang akan memasarkan produk kita itu siapa? Nah, dikaitkan dengan presentasi tadi. Ada yang selebriti ya. Kenapa ada Song Hye Kyo? Karena Song Hye Kyo dianggap memiliki kulit yang mulus, wajah yang good looking, komersil, dan dia mempunyai track record di dalam punya nama baik yang bagus ya. Kenapa? Setiap acting film yang dia lakukan, film-film itu atau drama-drama yang dia tayangkan tersebut itu cenderung apa? Booming. Laku. Ya, laku keras. Nah, makanya dari itu dia dipilih menjadi brand ambassador. Nah, misalnya sekarang, kalian tahu Nikita Mirzani pernah menjadi produk brand ambassador atas sebuah produk? Shampoo ada? Nggak ada. Nggak ada, Miss. Pasta gigi nggak ada? Oke, saya ingin bertanya kepada Yulia. Yulia. Ya, Miss. Bintang iklan Pepsodent itu siapa? Pepsodent. Jarang lihat iklan, Miss. Jarang lihat iklan. Tapi pernah lihat iklan Pepsodent nggak? Udah lama, Miss, nggak pernah nonton TV. Oke. Handphone lihat ada iklan-iklan. Kalau sekarang kita buka YouTube kan pasti ada iklan ya? Iya. Oke, iklan apa yang muncul di YouTube?
Yang paling sering muncul di iklan di YouTube-nya Yulia pada saat buka YouTube. Pakai premium, Miss. Jadi nggak ada yang iklan. Oke, jadi pakai yang premium, jadi nggak ada iklannya. Oke lah. Ada yang pakai rakyat jelata nggak yang sering lihat iklan? Liviana. Miss. Ya, Liviana. Tahu siapa bintang iklan dari Pepsodent? Pepsodent saya kurang tahu, Miss. Kalau Head and Shoulders saya masih tahu, Miss. Siapa? Joe Taslim ya. Head and Shoulder, Joe Taslim. Oke. Nah, lihat ya. Jadi tidak semua produk itu harus diiklankan atau dipasarkan oleh apakah itu pakar, apakah itu selebriti. Mengapa? Contoh adalah Pepsodent. Ya, Pepsodent zaman dulu itu pernah Sensodyne. Ya, Sensodyne itu kalau Pepsodent tidak pernah menggunakan dokter gigi. Tetapi Sensodyne itu menggunakan pakar, yaitu dokter gigi ketika iklan dia awal-awal. Kemudian Sunlight, ya, sabun cuci piring ya, yang cair, liquid, di mana itu melakukan perubahan. Sebelumnya itu kan orang pakai sabun colek. Kemudian muncullah Sunlight sebagai sabun cair untuk cuci piring. Nah, dari awal kemunculan Sunlight ya, dulu awal-awalnya dia pernah menggunakan artis. Kemudian lama-kelamaan sekarang dia tidak menggunakan artis lagi. Mengapa? Dia menggunakan orang biasa. Karena apa? Kalimat yang mau ditampilkan itu ya, karena dia meyakini dengan pemaparan pengetahuan produk ya atau fakta atas produknya itu akan mempengaruhi orang membeli. Nah, makanya dari sini sekarang ya, contoh mungkin saya akan menghadirkan keluarga saya yang menjadi salah satu YouTuber ya. Dia menggunakan anak-anaknya jadi YouTuber. Jadi dia pikir gimana ya anak-anaknya sering berpergian, daripada itu sekaligus dokumentasi, lalu dia coba iseng pasang ke YouTube dan sekarang akhirnya dia memiliki kalau nggak salah 45.000 atau 75.000 followers. Dan anaknya itu menjadi brand ambassador dari beberapa produk ya. Bukan brand ambassador sih, endorser ya. Jadi di endorse untuk memasarkan produk. Jadi kelebihannya apa? Anak-anaknya tidak perlu misalnya contoh produk mainan. Produk mainannya dia tidak perlu beli. Karena apa? Orang endorse dia. Lalu orang hotel dia undang juga, cuma silakan nginap di hotel kami ya, karena kawasan tempat tinggalnya waktu itu di Bandung ya. Nah, jadi mengapa ya, karena sekarang gini, cara kita mau berpergian, nikmati jalan-jalan, dapat produk yang kita inginkan itu kan bisa dengan cara endorse. Nah, artinya sekarang apa? Contoh ya, seperti yang kita lihat, rata-rata mahasiswa Poltek itu followersnya ya, kalau kita lihat di Instagram ada yang 2.000, ada yang 4.000, ada yang 10.000. Ya, jumlah followersnya lebih banyak dari perguruan tinggi loh, dari Instagram Poltek. Kenapa? Karena Instagram Poltek itu nggak menarik, hanya menyajikan informasi yang ya kurang menarik untuk diperhatikan oleh mahasiswa. Tetapi kalau mahasiswa sekarang konten kreator, ya mereka menciptakan konten-konten yang menarik. Nah, media-media seperti itu, tapi sekarang sudah mengatakan bahwa Instagram sendiri juga sudah, kalau berbisnis menggunakan Instagram juga sudah sulit karena sudah banyak pesaingnya. Jadi kalau dulu belum banyak pesaingnya, sehingga masih gampang. Nah, sekarang makanya apa? Kita harus membaca dari aspek kelompok acuannya itu siapa. Ya, kenapa orang ini setiap kali memasarkan produk dia itu dipercaya? Contoh ya Agnes Monica, dia termasuk salah satu brand ambassador yang dibayar sangat mahal. Kalau orang pintar, minumnya apa? Ya, tolak angin. Ya, dari bahasa bibirnya sudah betul. Kalau orang pintar minumnya tolak angin. Berarti kalau kamu pintar ya tolak angin. Kalau kamu nggak minum tolak angin, berarti kamu bukan orang pintar. Oke? Nah, itu dari kalimat-kalimatnya seperti itu kan sangat mempersuasif orang ya. Jadi dia menggunakan selebriti bermain juga untuk menginfluence orang lain. Nah, kombinasi seperti ini ya, itu harus kita lakukan sebagai seorang pemasar. Ya, di dalam teori kelompok acuan itu kan banyak ya. Tetapi intinya yang kami sajikan di dalam PowerPoint ini, jadi ketika saya meringkas PowerPoint tersebut, nah teman-teman kalian kembangkan nih. Nah, bagaimana sekarang kalian memahami dari PPT tersebut? Nah, nanti kalian kan menganalisis narasumber kalian. Coba dianalisis, posisi dia itu dia berada di apa?
Nggak mungkin orang itu hanya sebagai satu. Misalnya saya di keluarga, saya influencer, iya. Influencer. Buyer, iya. Decision maker, iya. Gatekeeper juga iya. Ya, tetapi tidak semua produk, ya. Tidak semua produk saya lakukan, saya memiliki peran seperti itu. Tetapi kalau misalnya berbelanja sayur yang di rumah, yang berkuasa mama saya, ya, yang lebih dominan, ya, yang mengeluarkan uang siapa? Papa saya. Tetapi tetap yang mengambil keputusan adalah mama, gitu kan. Nah, jadi nanti itu coba dianalisis terus, ya, sehingga kita memahami. Jadi kalau nanti ketika kita launching sebuah produk, menurut kalian dari narasumber kalian ini siapa yang akan menjadi decision maker-nya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul pada saat kalian praktikum. Oke, sampai di sini apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, saya izin share screen ya. Sebenarnya saya ada siapkan satu modul. Nah, saya pribadi sendiri menggunakan satu modul. Nah, ini modul ya, kelompok acuan dan keluarga. Jadi tujuan pembelajaran kita diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan aspek dan kelompok acuan dan keluarga dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Sehingga kedua aspek tersebut itu dapat dikaitkan dengan strategi pemasaran. Nah, apa itu keluarga? Tadi sudah dijelaskan ya. Merupakan dua orang atau lebih yang dikaitkan dengan hubungan darah, pernikahan, atau pengadopsian yang tinggal bersama-sama ataupun terpisah. Sehingga para pemasar juga harus melakukan analisis keluarga sebagai unit terkecil dalam strategi pemasaran. Nah, keluarga biasanya tinggal di dalam sebuah rumah secara bersama dan bisa disebut sebagai rumah tangga. Nah, dalam hal ini rumah tangga itu terbagi menjadi dua. Rumah tangga bukan keluarga, yang artinya tinggal sama-sama dalam sebuah rumah, ya, tetapi tidak memiliki ikatan atau hubungan, tidak punya hubungan darah, ya. Dan yang kedua adalah rumah tangga keluarga, di mana orang ini memiliki ikatan hubungan dan tinggal bersama. Nah, selain itu, keluarga dapat dibagi menjadi keluarga inti, yaitu terdiri dari orang tua dan anaknya, dan keluarga luas, di mana keluarga inti ditambah dengan keluarga lain atau saudara lain. Dalam keluarga sendiri, pengambilan keputusan diambil saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan pola konsumsi suatu barang atau jasa, maka ada beberapa hal yang bisa berpengaruh kaitannya dengan keluarga, yaitu apa? Jumlah rumah tangga dan jumlah anggota keluarga. Nah, itu akan mempengaruhi pola konsumsi. Nah, fungsi pokok dari keluarga adalah adanya proses sosialisasi. Nah, kalau tadi dijelaskan, itu ada di slide ke-15, yaitu peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan atas pembelian sebuah produk. Nah, apakah dia sebagai initiator, yaitu anggota keluarga yang memberikan ide untuk memilih atau membeli sebuah produk. Influencer, nah dia sudah kasih ide, apakah dia yang akan mempengaruhi enggak untuk pembelian produk tersebut? Ya, misalnya jangan beli produk itu tuh misalnya mengandung zat-zat yang berbahaya karena ada zat kimianya. Ketika dia memaparkan itu dan anggota keluarganya mempercayai hal tersebut, maka yang bersangkutan sebagai influencer. Nah, kemudian gatekeeper, dari banyaknya informasi yang dikumpulkan, dia sortir. Ya, dia pilah. Nah, ketika terjadi pemilahan itu adalah dia berfungsi sebagai anggota keluarga yang mengontrol arus informasi. Nah, ketika dia memutuskan produk itu dibeli atau tidak, maka dia decision maker. Kemudian buyer, sesudah dia putuskan, tetapi yang mengeluarkan uang, ya, yang membeli secara langsung, di sini adalah disebut dengan buyer. Nah, kalau preparer ini adalah anggota keluarga yang mengubah produk mentah menjadi bentuk yang bisa dikonsumsi. Ya, misalnya ibu ya yang menyajikan makanan, yang memasak. Nah, itu preparer. Kemudian user, di sini adalah orang yang menggunakan. Dia tidak membeli, tapi dia menggunakan. Saya nggak membeli Pepsodent, tapi saya gunakan Pepsodent. Maka you are as a user. Maintainer adalah anggota keluarga yang merawat dan memperbaiki produk tersebut. Bukan dia yang beli, tapi dia yang merawat misalnya.
Kemudian organizer adalah anggota keluarga yang mengatur apakah produk tersebut itu bisa dimulai dipakai, dibuang, atau sudah waktunya dihentikan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan keluarga, terdapat hal yang harus menjadi perhatian, yaitu apa? Perbedaan kelas produk dan hubungannya dengan pengambilan keputusan keluarga. Nah, struktur peran suami atau istri dan faktor penentu pengambilan keputusan bersama dalam proses pengambilan tersebut itu dapat disimpulkan apa? Apakah terjadi keterlibatan suami atau istri untuk masing-masing kelas produk memiliki perbedaan yang lebih lebar? Lebar nggak kalau di alat ukur di situ? Nah, dalam sebuah kelas produk tertentu, ada perbedaan dalam keterlibatan suami atau istri dalam pengambilan setiap keputusan khusus yang diambil dan untuk setiap tahapan pengambilan keputusan. Kemudian keterlibatan suami atau istri untuk berbagai keputusan sebuah produk ya cenderung berbeda cukup besar antara keluarga yang satu dan keluarga lainnya. Karena apa? Misalnya ada keluarga yang memang sangat cuek dalam pembelian produk pasta gigi apapun, yang penting promo ya silakan. Ya. Nah, maka tapi ada keluarga yang sangat selektif. Kalau beli pasta gigi jangan beli yang gede karena mau mempertahankan aromanya. Kalau beli yang gede pemakaiannya lama, sering bikin buka tutup sehingga aromanya cepat nggak segar lagi, nggak fresh lagi. Nah, itu ada faktor di sini. Nah, kemudian beberapa studi mengidentifikasi model pengambilan keputusan oleh keluarga, apakah istri lebih dominan dalam pengambilan keputusan, atau suami yang lebih dominan, atau autonomi. Artinya, tanpa tergantung satu dengan yang lainnya. Masing-masing bisa mengambil keputusan, boleh. Ya, atau justru harus dirembuk bersama-sama. Harus keputusan bersama. Nah, contohnya apa? Pembelian ketika mau beli mobil ya, biasanya keputusan adalah bersama. Jadi kalau misalnya suaminya ingin beli mobil yang lebih maskulin, tapi istri bilang, lah nanti kalau mau beli ini bagasinya gimana, kemudian anak-anak ketinggiannya gimana dan sebagainya. Akhirnya memutuskan keputusan bersama. Berarti pembelian mobil itu adalah produk tersebut adalah hasil keputusan bersama. Kemudian terdapat beberapa jenis strategi umum yang dapat mempengaruhi kenapa keluarga ini bisa terpengaruh. Nah, apakah itu pengaruh ahli? Ya, misalnya digambarkan dan upaya salah satu pihak menyajikan informasi khusus dari berbagai macam alternatif yang ada, yaitu menyajikan informasi secara rinci. Atau karena pengaruh legitimasi, yaitu apa? Upaya salah satu pihak untuk mempergunakan perasaan pasangannya untuk mempertimbangkan nilai yang berkaitan dengan peran masing-masing sebagai suatu pasangan yang telah disepakati. Atau karena ada tawar-menawar, ya, keputusan bersama menjadi keputusan otonomi sebagai imbalan atas kebaikan yang diberikan kepada pasangannya karena adanya kesepakatan, atau karena pengaruh adanya imbalan, atau pengaruh emosional, atau pengaruh manajemen. Di sini apa? Kita merangkum semua upaya bujuk yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk memperkuat pengaruh pembeda seseorang dalam suatu hubungan satu arah. Nah, kemudian di sini ya, kita lanjut. Ini teoritis, tinggal dibaca. Nah, kelompok referensi ini tadi sudah dibuat, ya, di mana kelompok acuan yang terlihat dari slide ke-9, kelompok acuan di sini ada selebriti, yaitu seseorang yang cukup terkenal oleh masyarakat dan biasanya mempengaruhi pembelian suatu produk atau jasa. Nah, selebriti ini bisa berasal dari kalangan artis, politikus, atau selebgram, yang karena dia bukan siapa-siapa, tetapi karena mungkin dia punya followers yang banyak, misalnya. Nah, selebriti ini berfungsi sebagai orang yang memberikan kesaksian, memberikan dorongan, penguatan, dan bertindak sebagai aktor dalam iklan dan juru bicara bagi perusahaan. Contoh kalau zaman dulu Promah jadi Mishwar, ya, karena dia dianggap aktor senior yang mempunyai latar belakang yang nama yang baik, kemudian filmnya juga bagus, ya bisa dipercaya. Makanya akhirnya Deddy Mishwar dipilih untuk menjadi juru bicara, ahli atau pakar ya dokter gigi ya, kayak Raisa tadi ya. Raisa itu seorang dokter dan dia juga good looking, cantik, ya. Nah, dia dipilih untuk menjadi brand ambassador dari Le Mineral. Nah, untuk memperkuat itu saja tadi, di dalam iklan Le Mineral, memang Raisa adalah brand ambassador-nya. Tetapi, di dalam iklan tersebut itu tidak hanya muncul Raisa, tetapi juga ada orang biasa yang tampil. Ya,
Ada ibu-ibu yang memberikan testimoni, ada nggak sih galon yang nggak bikin repot? Makanya bentuk galonnya juga unik ya. Nah, cuman kalau produk Le Mineral, kalau kita lihat galonnya, dia memang hanya untuk biar seorang ibu atau seorang wanita juga bisa mengangkat galon tersebut, maka ukuran galonnya itu dibuat tidak berat. Tidak ukuran normal yang berapa puluh liter ya. Nah, tapi dia hanya sekian liter saja kalau nggak salah, 5 liter ya kalau nggak salah. Seingat saya 5 liter. Nah, dalam satu galon dengan bentuk yang unik, ya agak lonjong sedikit, dan ketebalan yang cukup bagus. Nah, itu bisa digunakan. Nah, atau menggunakan para eksekutif seperti yang tampilan itu adalah misalnya Pak Arman, ya dari BCA, dia juga adalah eksekutif, dia salah satu wakil direktur ya di PT Bank Sentral Asia Tbk yang merupakan menjadi brand ambassador-nya. Nah, ini contoh adalah waktu iklan produk tolak angin, ada eksekutif dari perusahaan yang menunjukkan bahwa produknya itu berkualitas, bahwa terjamin loh. Nah, baru akhirnya lama-kelamaan menggunakan Agnes Monica. Kemudian juga bisa misalnya menggunakan karakter dagang atau juru bicara, misalnya merupakan simbol dari perusahaan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran. Contohnya adalah Unilever yang selalu menggunakan simbol U dalam setiap iklan produknya. Closing-nya itu pasti selalu ada huruf U-nya. Nah, penguatan lainnya sebagai kelompok acuan. Nah, ini merupakan upaya perusahaan untuk memberikan penguatan pada produknya mengenai standar dan kualitas produk, baik berupa simbol ataupun tanda dari produk yang dijual. Misalnya apa? Pada setiap produk makanan atau minuman tertera tulisan halal. Sehingga sebagian masyarakat yang merupakan masyarakat yang beragama Islam atau Muslim dapat mengkonsumsi produk itu tanpa merasa khawatir akan halal tidaknya produk tersebut. Nah, itu yang penjelasan yang bisa diberikan. Nah, kemudian dari kita lihat kelompok acuan ya yang terkait dengan konsumen, ada namanya kelompok persahabat atau friendship group, merupakan kelompok di mana anggotanya itu memiliki ikatan atau hubungan pertemanan, sahabat atau lainnya, dan pemasar melihat bahwa kelompok persahabatan itu berpengaruh terhadap pembelian produk atau jasa. Nah, ketika saya mau membeli produk, misalnya contoh gadget, handphone, nah saya pasti akan bertanya kepada komunitas saya, yaitu di lingkungan kantor, teman-teman kantor yang misalnya kalau kalian referensi apa? Saya tanya orang yang memang sudah pastinya selalu mengikuti perkembangan produk handphone. Nah, kemudian kelompok belanja atau shopping group. Di sini adalah merupakan kelompok yang terdiri 2 orang atau lebih yang melakukan kegiatan belanja secara bersama-sama, baik dalam ikatan keluarga ataupun hubungan lain, maupun belum memiliki ikatan dalam artian memiliki aktivitas belanja dalam suatu tempat secara bersama-sama. Nah, mereka terlibat dalam kelompok belanja, kecenderungan untuk saling bertukar dan memberi informasi. Misalnya contoh saya pergi ke toko buah. Saya mau beli buah mangga nih, sekarang kan lagi musim mangga. Nah, kemudian saya nggak pernah punya pengalaman beli buah mangga. Tapi saya akan tanya ibu, kalau itu rekomendasi yang mana? Padahal kami tidak saling mengenal. Tapi karena kami ada kelompok yang sama-sama berbelanja buah-buahan waktu itu, saya bisa menanyakan referensi yang bersangkutan. Dan itu bisa mempengaruhi. Oh, dilihat dari ini, coba dipegang begini. Nah, itu bisa mempengaruhi. Kemudian kelompok kerja merupakan kelompok yang bekerja bersama dalam satu tempat kerja. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Itu bisa memberikan, yaitu ketika mungkin jam break, ya. Kemudian kelompok masyarakat maya atau virtual, ya di sini yang paling mempengaruhi ya saat ini ya, apakah itu lewat Twitter, kemudian lewat dari Instagram, kemudian Facebook dan lain-lain. Nah, kalau penggiat konsumen di sini adalah kelompok yang terbentuk akibat adanya rasa tidak puas ya atau perasaan kecewa terhadap pembelian produk atau jasa. Nah, di mana konsumen memiliki kecenderungan untuk diam. Apakah dia bisa mengirim surat ke pemasarnya, komplain untuk mempublikasikan kekecewaannya. Nah, saat ini kan langsung chat ya, chat di itu. Nah, kemudian 3 alasan seseorang bergabung dalam sebuah kelompok atau grup referensi karena apa? 1, dia ingin mendapatkan pengetahuan yang berharga, ingin mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman, ingin mendapatkan makna yang digunakan untuk membangun, memodifikasi, dan memelihara konsep pribadi. Oke. Ya, sampai di sini. Semoga penjelasan dari saya dan rekan-rekan kalian dapat memberikan manfaat kepada kalian untuk lebih memahami tentang kelompok acuan,
Ya, kalau pertemuan sebelumnya kan tentang budaya dan budaya itu adalah subbudaya, ada demografi dan lainnya. Umur, ya kita harus lihat kalau produk ini umurnya lebih cenderung ke segmen yang mana. Nah, kalau dari sisi ini ya, di sisi malam hari ini kita lebih cenderung apa? Kelompok tersebut tuh bisa loh mempengaruhi dalam pembelian. Nah, karena itulah harus pelajari dengan baik. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Pertemuan malam ini saya akhiri sampai di sini. Apabila ada yang masih ingin bertanya, kita akan lanjutkan diskusi kita di dalam grup. Silakan ditanyakan di dalam grup.